Halo, assalamualaikum Mas CPJ. Dulu jumpa lagi bersama saya Sersan Daeng ya. Kali ini Sersan Daeng tidak sendirian, tidak dewean ya. No, nah melok terus. No, ayo pas ini. Kemana Daeng? Kemana Dede? Karena kita harus sketsa dulu. Tenang Pak, pokoknya di mana ada aku pasti ada kau ya. Nah, Mang CBC hari ini juga kita ditemani ya, kami ini berdua ini bukan ngeradaki, datang bertamu. Kalau ngeradak itu kayaknya itu konotasinya kusut ya. Nah, jadi kita hari ini mendatangi daripada Ketua Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kewirausahaan Sosial Nasional ya. Ini Pak Rian Tony Natakusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Rian, ini kan disingkat dengan GPKN ya. GPKN ya, Gerakan Pemberdayaan dan Kewirausahaan Sosial Nasional ya. Apa dia gawe di Sumatera Selatan ini? Mungkin macet bisa dengar dulu ya, jangan kemana-mana ya. Kita dengar dulu. Jadi GPKN ini, Gerakan Pemberdayaan dan Kewirausahaan Sosial Nasional, ini merupakan gerakan untuk memberdayakan masyarakat. Makanya dia slogan situ berdaya ekonomi, berdaya pendidikan, berdaya kesehatan, dan berdaya teknologi. Karena kita ketahui lapisan bawah masyarakat ini yang belum berdaya. Tujuan kita adalah membangun kemandirian rakyat menuju rakyat mandiri dan sejahtera. Apa yang belum bisa diterima oleh masyarakat, yang belum masyarakat bisa terfasilitasi, misalnya dari sisi penghasilan masyarakat kita ini masih minim sekali. Jangankan rumah ataupun kesehatan, untuk membiayai kehidupan sehari-hari sulit. Ya. Makanya di situ berdaya ekonomi itu bagaimana masyarakat ini terlepas dari kemiskinan. Karena sumber permasalahan dari semua yang ada di Indonesia ini adalah permasalahan sosial yang berakar dari kemiskinan. Radikalisme, terorisme, kemudian penyalahgunaan, premanisme, dan lain-lain itu berakar dari kemiskinan. Ya, langkahnya adalah bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan. Ya kan, ini belum kita bicara rumah, belum bicara masalah kesehatan, belum bicara masalah tentang IT dan lain-lain. Untuk permasalahan ekonomi saja itu yang mereka sulit. Nah, untuk mengatasi itu semua, Gerakan Pemberdayaan dan Kewirausahaan Sosial Nasional ini melakukan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat. Contohnya misalnya, kita mempunyai program itu Gerakan Anti Nganggur. Ada lagi komunitas pencetak pengusaha baru. Ada lagi kita menggerakkan kampung ramah lingkungan. Ada panti sosial produktif. Ada lagi kampung digital gradasi. Ada kampung keluarga berkualitas. Ada lagi kampung bersih narkoba, dan lain-lain. Ada juga desa, internet desa. Bagaimana internet desa ini untuk menjangkau daerah-daerah spot itu tadi di daerah yang desa-desa tertinggal itu masih banyak sekali. Nah, ini yang peranan kita akan masuk ke sana. Kalau dari sisi panti sosial produktif, bagaimana kita memfasilitasi, memberdayakan panti-panti yang lokasinya terbengkalai, lokasinya yang idle. Misalnya, yang sudah kita lakukan panti sosial produktif itu yang ada di PGOT, di Kenten itu ya. Bagaimana lahan 4 hektar tadi kita berdayakan dengan kolam pemancingan. Bagaimana lahan 4 hektar tadi kita berdayakan menjadi kawasan perkebunan, sehingga mereka ada produktivitas dan menghasilkan. Itu ya. Nah, kemudian yang kita lakukan, bagaimana masyarakat ini bisa berusaha dengan tanpa biaya, ataupun dengan biaya yang 300.000, 500.000, 1 juta sudah bisa berusaha, ya kan? Nah, itu program-program yang ada di GPKN ya. Nah, kemudian GPKN ini adalah memfasilitasi bagaimana masyarakat yang tidak mampu tadi bisa mengakses pendidikan. Kita tahu sendiri, komite mahal, biaya baju mahal, apa segala macam mahal. Nah, ini gerakan kita bagaimana masyarakat miskin, masyarakat duafa, masyarakat yang tidak mampu, disabilitas dan lain bisa menjangkau pendidikan yang layak. Apakah itu dengan nanti kita gotong royong, kebersamaan, donasi, ataupun meminta slot kepada pemerintah, perguruan tinggi, dan lain-lain, itu terus mempersiapkan kuota bagi masyarakat miskin yang berprestasi. Nah, bukan berarti masyarakat miskin yang tidak berprestasi tidak boleh, kita mintakan juga kuotanya. Kita ambil nanti bapak-bapak angkat, di situ juga ada peran CSR di sana. Peran CSR di situ. Nah, kemudian yang kita fasilitasi jembatani adalah berdaya kesehatan.
sudah berdaya ekonomi, sudah berdaya pendidikan, tapi tidak sehat, ya kan? Nah ini masyarakat miskin juga itu banyak yang tidak berdaya dari sisi kesehatan. Untuk menjangkau BPJS saja mereka tidak punya dana. Kan balik lagi ke berdaya ekonomi tadi, ya kan? Nah ini yang harus kita perhatikan. Kita harus meminta juga slot ataupun bekerja sama dengan rumah sakit, bekerja sama dengan puskesmas, bekerja sama dengan klinik untuk memfasilitasi masyarakat miskin kota untuk bisa difasilitasi apabila sakit, ya kan? Nah ini kan kesulitan. Kalau seandainya orang miskin tadi ada 5 orang tidak terjangkau oleh KIS misalnya, harus membayar BPJS 60.000 kali 5, 300.000. Nah, Pak gitu Rian, ya. jadi kalau kita bicara, Pak ya, indah bener di negara kita nih, Pak. Uang sehat dibantu oleh negara, ya. Uang ndak kati rumah dibantu oleh negara. Kawan kita adalah berotoan, Pak. Mano dae ngaku ndak kati rumah, duit ndak kati. Nak buat DP ndak kati gitu ya. Nah, ini cerita-cerita ngomonglah dewe Win, kau tanyalah dewe Win, aku ndak galak nanya Win, kau tanyalah dewe Win, mau nak dapat rumah itu Win. Yang belum punya rumah, nah, cak mana untuk bisa dapat rumah nih? Jadi begini Pak Edwin, Daeng, rumah ini memang pemerintah sudah punya program, itu ada program rumah subsidi namanya FLPP dan BP2BT. Nah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum punya rumah untuk mendapatkan rumah. Win bersyukur nih, mantap nih. Kalau sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 28H ayat 1 itu sudah menjadi suatu kewajiban negara semestinya. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan layak dan perumahan termasuk di dalamnya situ ya. Nah, tetapi perjalanan yang kita hadapi dalam 3 tahun belakangan ini yang kami lakukan bahwa pihak-pihak tertentu termasuk perbankan ini main di zona nyaman, hanya memfasilitasi masyarakat berpenghasilan berpenghasilan rendah yang fixed income. Yang jelas income-nya jelas. ASN, TNI, Polri, BUMN, kemudian BUMD, swasta yang perusahaannya bagus. Pertanyaannya, lantas masyarakat yang non fixed income ini siapa? Yang masyarakat marginal ya? Masyarakat marginal, tukang sapu, pembersih sungai, ojol, kemudian buruh, tukang parkir, pedagang kecil, nelayan, ikan, nelayan, petani, itu siapa yang memfasilitasi? Termasuk orang-orang seni ya? Betul, termasuk seniman. Seniman ini kan tidak tetap penghasilannya. Buat gambar, lukisan, apa segala macam, penghasilannya mungkin sebulan bisa laku 2, cuma dapat duit 2 juta. Rezeki macan, benar-benar. Nah, ini siapa yang fasilitasi? Makanya pemerintah itu mulai tahun 2021 kemarin itu memisahkan antara program LVPP dengan program BP2BT. FLPP itu ditujukan untuk masyarakat yang fixed income, berpenghasilan rendah. Kemudian BP2BT itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang non fixed income. Itu dipisahkan. Sehingga kuota FLPP bisa diserap oleh yang fixed income, sedangkan kuota untuk BP2BT diserap oleh yang non fixed income. Nah, kemudian dari sini timbul pertanyaan, bagaimana kategori dari BP2BT tadi? Nah, ini kan ada tiga kemampuan masyarakat, Pak. Kemampuan masyarakat mencicil ini adalah yang pertama, kemampuan 400 sampai 600 ribu ya, kemudian per bulan 700 ribu sampai dengan 900 ribu. Setelah itu 900 ribu sampai dengan 1,2 juta. Ya, ini yang hasil survei kita, yang melalui pengamatan kita bahwa kemampuan masyarakat di Sumatera Selatan ada 3 kategori tadi ya. 3 kategori. Nah, ini yang harus kita masukkan segmentasinya. Tidak semuanya bisa dipukul rata harga rumah itu 150 juta untuk yang MBR yang subsidi. Tetapi kita harus melihat bahwa bagaimana memenuhi kebutuhan rumah masyarakat yang ada di level yang pertama tadi. Berarti yang kita lakukan adalah mengecilkan luas tanah, kemudian mengecilkan luas bangunan. Dan mengecilkan angsuran yang paling pokok. Ya, itu pasti. Kalau angsuran itu pasti disesuaikan. Sehingga sesuaikan dengan kemampuan sehingga dengan harga rumah tadi lebih murah, gitu ya. Dikurangi dengan subsidi BP2BT 40 juta tadi, sehingga masyarakat tadi
Kalau harga rumahnya yang kecil tadi cuma 100 juta, berarti 60 juta KPR. Benar. Iya kan? Benar. 60 juta 15 tahun berarti bisa ngangsur sekitar 500-an. Itu masuk di kategori yang pertama. Yang pertama tadi yang 400 sampai 600 tadi ya. Nah, ini kan sama saja kalau seandainya sewa ya, sewa atau di bedeng, hidup di bedeng. Betul. Itu sama, benar. Kos di bedeng 700 sampai 900, ada sampai 1 juta, 1,2 sama. Lebih baik kita punya rumah walaupun kecil tapi punya sendiri. Gitu kan? Win, jadi tidak usah kecil hati lagi, Win. Ini ajak juga kawan-kawan juga tahu, jangan kau dewek. Kalau sudah tahu kau dewean, jangan ngajak kawan-kawan kita yang ngomong seni. Udah pasti itu. Nah itu, jadi cerita lagi, Pak Rian ya. Ketika kita berbicara masalah kesehatan, Pak Rian ya. Wih kesenian, aduh kawan, Pak, dia sudah dak kati KIS, dak kati BPJS, ya dah dapat surat. Diantarlah ke rumah sakit, ada rumah sakit juga. Kita ngomong ke rumah sakit, mendiskreditkan ya. Begitu menunggu di situ Pak sampai 3 minggu sampai tidak katik Pak antrian untuk ini tadi untuk apa? Untuk operasi. Ujung-ujungnya Pak bukan mati karena sakit itu tadi Pak, mati karena nunggu tadi Pak. Alat kesempinya Pak. Nah ini maksudnya itu kan itu ada jangan sampai terjadi lagi. Betul. Karena pemerintah ini kan sudah benar-benar luar biasa untuk bagaimana menjaga masyarakat yang sehat jadi sakit jadi sehat ya kan? Jangan menjadi masyarakat sakit sehat jadi sakit gitu loh. Mungkin ini Pak Rian sungguh luar biasa. Ini sangat edukasi sendiri. Edukasi yang sangat edukasi yang mungkin bisa diadopsi ya. Masih bisa sana dulu yang nonton acara ini ya. Jangan takut, jangan bimbang ya. Pemerintah terutama sekarang di zamannya Joko Widodo ya kan, entah siapapun nantinya jadi presiden tetap memikirkan daripada kepentingan masyarakat. Karena itu sudah diatur dalam undang-undang. Pasal berapa tadi? 28. Pasal 28 undang-undang tadi ya, negara itu wajib menyediakan warganya itu untuk kehidupan yang layak dengan perumahan itu tadi. Betul. Jadi kita hari Jumat bentar lagi kita azan. Itu tutup ya. Apa kita azan di sini, Be? Sholat di sini, Be? Udah boleh? Boleh. Masih ada waktu kita masih bisa. Mungkin bisa diteruskan lagi dengan program-program yang tadi selain perumahan, kesehatan juga mungkin ada program-program lain yang wirausaha tadi, macam mana yang bisa menggerakkan roda usaha itu tadi bisa bergerak lebih maju lagi. Nah ini masih rahasia sebenarnya. Masih rahasia. Rencana kan kita akan ada launching program. Kemudian ada lagi pengukuhan pengurus GP-KAN, ya. Sebenarnya yang kita lakukan, kita akan membentuk pos-pos anti nganggur nanti di setiap kelurahan. Ya, kita mulai dari mendidik anak-anak, kemudian mencarikan peluang usaha, mencarikan peluang kerja. Intinya itu untuk mengentaskan kemiskinan itu adalah yang pertama memberikan pelatihan dulu. Iya, kemudian skill, kemampuan. Habis itu kita baru bisa lihat, orang ini larinya ke kerja. Kemudian satunya lagi larinya ini pasti ke usaha. Nah, usaha ini harus kita jembatani. Mereka semua nanti magang semua. Yang mau bekerja kita magangkan, ya kan? Yang mau berusaha mereka juga magang di tempat usaha. Kemudian baru kita gandeng yang namanya lembaga pembiayaan. Ya, itu bisa kemitraan dengan CSR BUMN atau juga lembaga perbankan dengan KUR dan lain-lain. Ya. Nah, kesalahan kita selama ini bahwa kita hanya melihat output, bukan outcome. Yang terpenting itu adalah melihat outcome-nya apa. Jadi kita nyinggung hulunya baik, hilirnya jarang kita awasi. Iya, kemudian kadang-kadang ini kan ada suatu yang salah. Memang kita membangun jalan dari A ke B ini tadi, itu suatu output, terbentuklah jalan. Tetapi outcome-nya apa? Ya kan? Kalau di situ terjadi outcome yang baik, bahwa jalan tersebut sudah mempercepat jalur perekonomian. Setelah dibentuk jalan ini tadi, bahwa pendapatan masyarakat jadi meningkat. Ya kan? BBM semakin sedikit. Ya kan? Nah itu outcome-nya. Tapi kalau output-nya itu adalah terbentuk jalan saja. Ya kan? Sama seperti ini. Cuma untuk jadi jalan baik. Jalan baik. Kati fungsi lain. Kati fungsi lain. Nah, kemudian yang sering salah kita ini, kita dalam membangun karakter manusia, melakukan pendidikan pelatihan untuk mereka ini kadang-kadang hanya output. Yang penting sudah melakukan pelatihan ya sudah. Ya kan?
tetapi tidak memikirkan mau dibawa kemana orang-orang yang sudah dilatih tadi, mau bekerja atau mau usaha. Yang lebih salah kaprahnya lagi, instansi A melakukan pelatihan, instansi B buat pelatihan, instansi C pelatihan, perusahaan A pelatihan, perusahaan B pelatihan, semua pelatihan. Seharusnya ini terintegrasi. Siapa yang melakukan pelatihan, siapa yang membiayai, siapa kemudian menerima, siapa yang memasarkan, itu harus terintegrasi. Benar. Nah, kalau semua melatih dengan peserta yang sama kadang-kadang. Kadang-kadang peserta itu sama tuh lah. Lembaga instansi A ini bikin pelatihan. Pesertanya A. Kaget instansi B melakukan pelatihan, pesertanya si A juga. Ujung-ujungnya cuma ngambil apa namanya? Ngambil apa? Ngambil duit transport. Nah, jadi cuma setengah-setengah. Nah, itu tadi mindsetnya itu bukan untuk menyerap ilmu, tapi untuk transport itu. Transport. Nah, instansi tadi melakukan kegiatan pelatihan hanya rutinitas menyelesaikan dari program itu tadi. Karena sudah dianggar harus dihabiskan tuntas. Pak Pak Rian ya, ini kan terus terang baik setiap tahun kita ini menelurkan daripada calon-calon pengangguran. Itulah tamat SMA, tamat SMK. Rata-rata mereka tuh pengen mendaftarkan diri untuk menjadi PNS atau untuk menjadi tidak pernah berpikir untuk menjadi entrepreneurship, artinya untuk berwirausaha. Nah, ada nggak program itu mengkombin dari forum CSR atau dari forum Bapak yang Bapak bentuk tadi untuk bergandengan tangan dengan pihak-pihak pendidikan tadi terutama SMK agar dari awal dari sekolah mereka sudah mulai dididik, mereka sudah mulai diberikan talenta, diberikan skill sehingga begitu mereka keluar mereka sudah tidak lagi canggung untuk mungkin kalau mereka kerja mereka sudah punya skill kemampuan mereka mau melaksanakan kegiatan pekerjaan di luar dia sudah siap. Artinya inilah bentuk nyata kayak itu. Timbang kayak tadi latihan si A, latihan si B, ini bulog yang tadi bulog. Nah, mungkin itu bisa ada pandangan positif. Saya ceritakan sedikit sebelum jawab dari Om Daeng. Daeng, Om Daeng atau Bang Daeng. Nah, di GPK itu ada namanya program magang kerja ke Jepang. Ada magang kerja ke Jepang. Dari lulusan SMA, SMK maupun sampai S1. Besar gajinya. Gajinya itu sampai 20 sampai 30 juta. Per bulan? Karena kemampuan tadi ya? Iya, memang dia harus menguasai, dilatih dulu untuk bahasa Jepang. Kemudian latihan fisik segala macam. Dan ini kerjasama antara IM Jepang dengan Kementerian Tenaga Kerja, gitu kan. Nah, GPK ini mewadahi masyarakat yang ingin magang kerja ke Jepang. Di sana mereka mendapatkan asrama, kemudian insentifnya, honornya itu 20 sampai dengan 30 juta. Nah, selama 3 bulan. Kalau pada saat 3 tahun, selama 3 tahun, kemudian mereka ini disilahkan memilih mau melanjut kerja di perusahaan Jepang dengan gaji 30 sampai 50 juta atau pulang ke Indonesia bekerja di perusahaan Jepang di Indonesia atau tidak sama sekali. Mereka ingin berwirausaha, dikasih pesangon sama bekal di pucuk 100 juta. Memang itu pampasan perpantai, karena dia pernah jajah gitu. Jadi dia memberikan kontribusi lagi untuk nembus dosa. Nah, kalau yang jawab yang tadi, Om Daeng menjawab yang tadi itu, sebenarnya ini kan kebijakan pemerintah pusat yang mengatur kurikulum. Kita mempunyai program tadi, bagaimana anak-anak tadi sejak SMA tadi itu ada namanya CSR Class. CSR Class. Ya, bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut itu menggambarkan, menceritakan tentang kinerja mereka, produksi mereka, kemudian bagaimana cara bisnis mereka tersebut, gitu kan? Masuk ke dalam mata pelajaran mereka. Betul. Nah, mereka ini bisa dipakai. Kemudian mereka ini kan dididik motivasinya. Nah, setelah mereka ini lulus dari SMK ataupun SMK, ini lebih enak sebenarnya kita bicara SMK. Karena SMK ini kan langsung, vokasi, pendidikan vokasi. Nah, ini mereka ini kan dilanjutkan dengan pendidikan pelatihan-pelatihan kita siapkan untuk itu tadi. Nah, kalau saya terus terang peluang usaha itu lebih besar dibanding dengan peluang kerja. Ya, tetapi tetap harus tidak semuanya harus kita paksakan usaha. Lawang budaknya dagang anak usaha, kita paksa usaha. Ya kan? Cara budak, kena dia tuh lah.
Iya, jadi kita ada yang bekerja, ada juga yang tetap wirausaha. Nah, ini yang kita gandengkan dengan perusahaan-perusahaan, kita ciptakan bagaimana sebagai bisnis pemula. Ya, kemudian ada pebisnis yang lain yang lebih senior ini menggandeng pebisnis yang pemula. Kemudian pebisnis yang lebih senior tadi, lebih besar tadi, lebih kecil lagi, dibantu diangkat juga oleh pengusaha besar. Jadi itu saling mengisi. Pelaku usaha super mikro, hasilnya bisa diambil oleh mikro. Kemudian mikro ini hasilnya tadi bisa digandeng dengan kecil tadi, kemudian sedang dan besar. Itulah yang dilakukan di perusahaan-perusahaan luar, termasuk salah satu perusahaan Astra. Bagaimana dia bisa melibatkan masyarakat luas untuk memproduksi kebutuhan industrinya, sehingga masyarakat sekitar di situ tadi bisa hidup. Ada yang kecil, ada yang sedang, itu mensupport kebutuhan. Dan dia juga mengurangi daripada pekaryawan itu tadi, betul, untuk memberdayakan daripada masyarakat sekitar. Betul. Nah, Pak Rian, itu sungguh luar biasa. Ya. Kita nih sebenarnya begitu banyak cerita masalah-masalah sosial yang akan kita ceritakan lagi, tapi hanya waktulah yang menentukan kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi karena masih banyak sesi-sesi yang perlu kita bicarakan, ya, Win, ya? Betul. Nah, ini sangat membantu, sangat mengedukasi masyarakat dan memberikan semangat kepada masyarakat untuk selalu optimis ya di dalam menjalani kehidupan di Kota Palembang maupun di seluruh Indonesia. Ya. Jadi, Mancek BC, sanak dulu demikian tadi bincang-bincang kami, semoga ini ambillah hikmahnya, ambil manfaatnya dari apa yang diceritakan oleh Pak Rian tadi. Tetap semangat, tetap optimis ya. Kita jumpa lagi di Sersandaeng berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.